Sebelum menyimak video penjelasan dari saya, terlebih dahulu mari kita simak 10 ledakan ekonomi dan kehidupan oleh Profesor Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan yang tengah dialami di masa pandemi ini. Krisis itu mengajarkan pada manusia untuk selalu memperbaharui diri. Seperti apa ledakan-ledakan itu? Saya membaginya dalam krisis ini ada ledakan ekonomi dan ledakan kehidupan. Yang pertama adalah ledakan kreativitas. Kemudian yang kedua yaitu ledakan home sweet home. Muncul ledakan wisata luar ruang. Kemudian ada ledakan yang keempat. Ini adalah ledakan kolaborasi. Kemudian yang kelima, ini adalah ledakan konten. Kemudian kita menyaksikan ledakan lainnya dalam ledakan kehidupan. Yang pertama itu adalah ledakan kecerdasan. Dan kemudian yang keenam ada ledakan artificial living. Dan yang kesembilan, ini adalah ledakan pendidikan non-degree. Ledakan yang ke-10 atau yang kelima dalam ledakan kehidupan ini, ledakan open science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratu Tiara Ramadhani, mahasiswa IAIN Bone Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 pada perekonomian dan juga ledakan ekonomi kehidupan akibat COVID-19. Selamat menyaksikan. Coronavirus. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Virus yang menyebar ke seluruh dunia dalam kurun waktu 1 bulan. Wabah virus corona ini selain mempengaruhi kesehatan manusia, juga mempengaruhi ekonomi suatu negara. Banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan karena menurunnya pendapatan pada suatu perusahaan. Karena wabah ini, pengangguran akan terus bertambah. Bagaimana tidak? Pendapatan pada setiap perusahaan menurun drastis. Contohnya saja, pada perusahaan pabrik sepatu, tekstil, sampai dengan elektronik terancam stop produksi. Maka dari itu, sebagian besar tenaga kerja harus dirumahkan dan juga di PHK. Karena pandemi COVID-19 ini, terjadilah ledakan ekonomi. Ya, ledakan ekonomi merupakan akibat kehidupan akibat COVID-19. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa karena adanya wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang terkena PHK. Para generasi muda akan beralih dengan memanfaatkan perkembangan zaman, salah satunya dengan menjadi content creator. Salah satu dari ledakan ekonomi itu yaitu content creator. Kita tidak asing lagi dengan hal itu karena banyak sekali public figure yang beralih menjadi content creator. Semenjak tahun 2020 semasa awal pandemi, penelusuran di Google mengenai cara menjadi YouTuber pemula telah menjadi trending kedua. Dan juga penelusuran mengenai kata podcast telah mencapai angka dengan 105%. Dan juga banyak kanal YouTube yang kini berhasil meraih berjuta-juta subscriber. Sama-sama kita ketahui bahwa YouTuber yang paling populer adalah Ria Ricis dan juga Atta Halilintar. Sebagian besar generasi seperti kita ini mengetahui hal itu. Semenjak lonjakan kanal YouTube yang mencapai 10 juta subscriber, muncullah nama-nama populer seperti Deddy Corbuzier yang terkenal dengan podcastnya, dan ada Just No Limit yang terkenal dengan konten gamesnya dan lain sebagainya. Penelusuran tentang baking, kue, dan cooking juga meningkat pesat. Sekarang food and drink sebelum diantarkan ke pelanggan akan ada konten untuk mereview food and drink tersebut. Kini muncullah top 5 konten yang ada. Yang pertama yaitu lifestyle,
lalu fashion and beauty, health atau kesehatan, travel, dan juga kuliner. Jika kita menelusuri siapa saja mereka yang mentrendingkan konten tersebut, lebih dari 51% adalah generasi Z. Generasi seperti kita yang lahir pada masa setelah 1997. Dan juga sekitar 45,9% adalah generasi milenial. Para pemuda seperti kita ini banyak menghabiskan waktunya dengan menonton video. 80% internet traffic adalah konten video. Sosial media seperti Instagram kini juga sangat meningkat. Konten-konten yang ada di Instagram sangat banyak menarik minat para generasi muda seperti kita. Kemudian muncullah tren baru, yaitu tren TikTok, di mana banyak sekali orang-orang yang bermunculan membuat konten TikTok. Penggunaan TikTok meningkat menjadi 20% pada tahun 2020, dan juga rata-rata pengguna TikTok telah menonton video lebih dari 100 kali dan membuka TikTok bisa sampai dengan 5 kali dalam sehari. Dan yang menarik pada konten TikTok yaitu konten edukasi dengan hashtag sama-sama belajar telah ditonton lebih dari 76,8 miliar kali. Dan juga yang trending pada kanal YouTube yaitu konten hiburan. Ada konten hiburan prank, tebak-tebakan, dan juga daily vlog para konten creator. Kini banyak dinonton oleh seluruh pengguna user internet. Bagaimana cara para konten creator berpenghasilan? Ada 3 sumbernya, yaitu yang pertama cost per mile atau CPM. Dibayar untuk 1000 kali iklan. 1000 kali iklan tayang yaitu Rp7.000 per 1000 kali iklan tayang. Lalu yang kedua ada cost per click atau CPC. Ini dibayar ketika penonton melakukan klik pada iklan. Dan yang ketiga, sumber pendapatan para content creator yaitu terletak pada sponsorship. Banyak kanal YouTube yang kini mencapai berjuta-juta subscriber, bahkan berpuluh-puluh juta subscriber. Ketahui bersama bahwa penghasilan dari content creator bisa sampai dengan ratusan juta dan juga miliaran rupiah per bulannya. Data lain di YouTube juga menemukan bahwa 93,8% dari 170 juta internet user di Indonesia adalah pengguna YouTube. Nah, ini banyak anak-anak di seluruh dunia, sebagian besar anak-anak di seluruh dunia ingin menjadi YouTuber dan juga content creator. Maka dari itu, marilah kita para generasi muda untuk tetap menjadi generasi muda yang cerdas dan berpikir kreatif. Yuk kita simak penjelasan ledakan konten menurut Profesor Renal Ledakan Kasali. konten. Dan konten itu tidak terbatas pada konten-konten yang barangkali ilmiah, tetapi juga ada konten yang sekedar prank misalnya. Atau konten-konten yang barangkali mencari informasi dan menyajikannya secara real, dan mereka mencari tokoh-tokoh real. Itulah tadi penjelasan ledakan konten dari Profesor Renal Kasali. Berakhir pula video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.